Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, teman-temanku, sahabat-sahabatku yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam situasi pandemi ini, tentu banyak dari kita yang tidak bisa melakukan kegiatan sebagaimana mestinya. Banyak dari kita yang kehilangan pekerjaan. Banyak dari kita yang memiliki toko-toko atau warung terpaksa harus tutup. Dan tentu kita sebagai manusia, sebagai hamba yang sedang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita harus ridho dalam menjalani ini semua. Harus tabah dan sabar dalam menghadapi ini semua. Dan tentu apabila sebagian daripada kita ada yang masih diberikan kelebihan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, inilah waktunya, inilah kesempatan yang sangat berharga untuk kita membantu mengurangi beban daripada saudara kita. Dan tentu kita sebagai manusia harus ingat apa hakikat tujuan kita hidup di dunia ini. Kata Allah di dalam surah Al-Mulk ayat 2, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk apa? Untuk diuji amalan mana, amalan siapa yang paling baik di antara kita. Dan tentu hakikat kita hidup di dunia ini, kata Umar bin Khattab, kun ghoriban fid dunya. Jadilah kita sebagaimana orang asing di dunia ini. Kita hidup di dunia ini seperti musafir, seperti orang yang dalam perjalanan, yang mana orang itu istirahat atau singgah sebentar. Di dunia ini, dunia ini hanyalah tempat singgah, teman-teman. Kita ibarat sedang dalam perjalanan mudik dengan tujuan kampung halaman misalnya. Kita di rest area tentu hanya makan secukupnya, istirahat secukupnya, setelah itu melanjutkan perjalanan. Begitu pula dengan kita di dunia ini. Dan tentu kampung halaman kita itu apa? Kampung akhirat. Sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam surah An-Nahl ayat 30, waladarul akhiratu khairu wala ni'ma darul muttaqin. Dan sesungguhnya kampung akhirat itu lebih baik, wala ni'ma darul muttaqin, dan sesungguhnya itu sebaik-baik tempat bagi orang-orang yang bertakwa. Dan tentu semua yang kita miliki di dunia ini hanyalah titipan belaka, bukan milik kita. Itu hanya sebagai ujian yang Allah berikan kepada kita. Lalu dengan itu apakah kita lalai sehingga kita kufur nikmat, atau dengan nikmat yang Allah berikan itu kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin ingat dengan nikmat Allah, semakin bersyukur. Dan salah satu cara kita bersyukur itu dengan apa? Dengan bersedekah. Dan ingat, harta yang sesungguhnya yang kita miliki itu hanya ada 3. Pertama apa? Pakaian yang kita pakai. Yang kedua, makanan yang kita makan. Yang ketiga, harta yang kita sedekahkan. Dan selain daripada 3 itu, belum tentu milik kita, belum tentu harta milik kita. Uang yang kita tabung di bank, tanah yang kita miliki, rumah, investasi dan lain sebagainya, belum tentu itu punya kita. Karena apa? Karena bisa jadi sebelum kita sempat menikmati itu semua, kita sudah meninggal, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, harta sesungguhnya yang kita miliki hanya 3. Dan tentu dari 3 harta yang kita miliki itu, ada di antaranya yang tidak kita nikmati selamanya. Bahkan hanya kita nikmati sebentar saja. Seperti contoh yang pertama, pakaian. Pakaian yang kita pakai itu paling lama berapa jam kita nikmati? Tentu tidak lebih dari sehari. Dan kalau jorok 2 hari kita pakai pakaian yang sama. Setelah itu kita ganti, kita cuci. Dan setelah pakaian itu berada di tempat mesin cuci, itu bukan harta kita. Karena bisa jadi apa? Bisa jadi besok pakaian itu hilang.
dan lain sebagainya. Dan yang kedua, makanan yang kita makan. Tentu makanan ini paling lama berapa jam sih berada di perut kita? Tentu tidak lebih 8 atau 9 jam. Setelah itu kita keluarkan kembali, kita buang, keluar menjadi kotoran. Namun berbeda dengan yang ketiga, harta yang kita sedekahkan itulah harta sesungguhnya yang kita miliki. Karena apa? Karena itu kekal abadi. Karena harta yang kita sedekahkan adalah yang akan menjadi penolong kita di akhirat kita kelak. Di kampung keabadian, kampung selamanya kita nikmati. Harta itu yang akan menjadi penolong kita, menemani kita selama kita di akhirat. Sebagaimana yang diceritakan oleh Allah di dalam surah Al-Munafiqun ayat 10. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Kata Allah apa? Allah mengisyaratkan orang-orang yang telah meninggal itu memohon kepada Allah. Digambarkan di dalam ayat ini, mereka berkata, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya jika aku diberikan kesempatan untuk hidup sebelum waktu ajalku, fa asaddaq wa akum minas salihin. Tentu aku akan bersedekah, sehingga dengan sedekah itu aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Mereka tidak mengatakan, aku akan sholat, aku akan berhaji, aku akan beramal yang lain. Tidak. Mereka mengatakan, fasadaqo aku minas salihin, aku akan bersedekah sehingga aku menjadi orang-orang yang saleh. Tentu ini adalah isyarat bahwa amalan sedekah ini bukan amalan yang main-main. Ini adalah amalan yang sangat luar biasa, yang sangat berharga, sangat besar nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita berada di dalam bulan Ramadan, di mana amal ibadah di bulan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan emas ini, kesempatan berharga ini. Dan tidak perlu jauh-jauh kita bersedekah. Mungkin kita bisa bersedekah kepada orang-orang yang di sekitar kita, tetangga kita, orang yang kita lihat kesusahan, saudara-saudara kita yang membutuhkan. Laulan famata, kalau bukan sekarang kapan lagi? Laulana faman siwana, kalau bukan kita siapa lagi? Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Syukron wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.